Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Pada pagi kali ini, pembelajaran tema kita ini sudah sampai pada tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran tema kita di subtema 2, ini kalian juga bisa membuka buku kalian, yaitu di halaman 72. Di situ ada bacaan di mana dijelaskan tentang tugas dari masing-masing anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya, ayah dan ibu berbagi tugas dalam mencari nafkah, serta mengatur rumah agar kegiatan di dalamnya berjalan dengan tertib. Tugas kalian sebagai seorang anak, tugas utamanya adalah belajar. Namun, jika ayah dan ibu kalian membutuhkan pertolongan untuk mengurus pekerjaan rumah, maka kita juga harus membantu orang tua kita. Pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu ayah dan ibu, misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain-lain. Sudahkah kalian membantu orang tua kalian di rumah? Selanjutnya, pada pembelajaran 3, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 77. Di halaman tersebut ada teks dengan judul Peran Hutan. Nah, dari teks tersebut kita diminta untuk membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ada pada teks. Coba kalian sebutkan pertanyaan apa saja yang bisa kita buat dari teks. Mari kita kerjakan bersama. Di sini teacher sudah mencontohkan ada 3 pertanyaan yang bisa diambil dari teks. 1. Apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Yang kedua, apa manfaat hutan bagi manusia? Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat akar pohon? Teacher ulangi, apa manfaat akar pohon? Nah, untuk menjawab teks berikut, tentunya kita harus membaca teks peran hutan di halaman 77. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian bisa membaca terlebih dahulu teks peran hutan yang ada di halaman 77. Untuk materi selanjutnya adalah gerakan memutar untuk dan menekuk tubuh. Teacher ulangi ya. Materi selanjutnya adalah gerakan memutar dan menekuk tubuh. Kalian bisa melihat contoh gerakan memutar dan menekuk tubuh di layar slide. Fungsinya apa ya? Gerakan memutar dan meliukkan tubuh. Betul sekali, gerakan memutar dan meliukkan tubuh dapat melatih kelenturan tubuh. Ayo berkreasi. Selanjutnya, kita dapat berkreasi dengan berbagai macam motif hias. Nah, untuk kali ini, motif hias yang bisa kita gunakan adalah
motif hias menggunakan bentuk tumbuhan. Jadi, tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat juga dijadikan sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif. Contoh gambar dekoratifnya sudah bisa kalian lihat di layar slide. Nah, itu ada 3 langkah untuk membuat motif hias menggunakan bentuk tumbuhan. Untuk langkah yang pertama, menggambar sketsa pola ragam hias. Yang kedua, menghias dengan motif hias, misalnya menggambarkan variasi garis. Kemudian langkah yang ketiga, mewarnai gambar supaya gambar terlihat lebih indah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran 2 dan 3 di subtema 3 sudah selesai ya. Semoga apa yang teacher sampaikan bisa bermanfaat dan membuat kalian bisa lebih memahami pada pembelajaran kali ini. Untuk melatih pemahaman kalian, maka teacher memberi tugas kerjakan buku tema 3B kalian pada halaman 80 sampai 81. Teacher akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.